Halo semuanya, balik lagi sama gue Ape. Di video kali ini kembali gue akan bahas alur film Jepang yang dibintangi oleh Meguri. Suatu pagi, seorang cowok, sebut saja namanya Kenzo, sedang bersiap-siap pergi. Ia diminta ibunya, yaitu Rizuki, untuk jemput teman sekolahnya dulu yang bernama Aiko. Awalnya Kenzo terlihat malas-malesan, tapi ibunya tetap memaksa. Akhirnya ia pun pergi juga. Kenzo menjemput Aiko di halte bis dekat rumah mereka. Saat ketemu, Kenzo kaget. Ternyata Aiko yang ia jemput masih terlihat muda dan seksi. Ia pun jadi semangat dibuatnya. Aiko terlihat so akrab dengan Kenzo karena katanya dulu waktu Kenzo masih kecil, dia sering diajak main oleh Aiko. Aiko sendiri terlihat awet muda karena ia rajin olahraga dan menjaga pola makan. Sesampainya di rumah, Aiko dan Rizuki pun kangen-kangenan sambil makan siang, ngomongin kenangan masa lalu mereka. Mereka terlihat bersemangat membahas kekonyolan dulu. Tak lupa mereka pun membicarakan kelucuan waktu Kenzo masih kecil, di mana dulu Kenzo sering digendong Aiko main di luar rumah. Sampai akhirnya Aiko menanyakan Sashi, adiknya Kenzo. Di sanalah suasana sedikit sedih. Rizuki menjawab bahwa Sashi sudah meninggal karena sakit waktu dia masih kecil. Sore harinya, Aiko tiba-tiba masuk kamar Kenzo yang sedang rebahan. Katanya dia kangen kamar itu karena dulu sering dipakai main sama Rizuki. Kenzo yang masih canggung hanya bisa senyum saja. Aiko duduk di kasur Kenzo dan melihat boneka lucu. Ia pun menggendongnya. Di sanalah Kenzo menjelaskan bahwa boneka itu adalah boneka kesayangannya Sashi dan ia selalu memeluknya jika kangen Sashi. Kenzo terlihat sedih. Saat itulah dengan spontan Aiko mendekati Kenzo sambil menghibur. Namanya sudah dewasa, diperlakukan begitu, jiwa kelelakian Kenzo meronta-ronta. Ia pun membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Saat hampir saja terjadi adegan penggalian sumur, tiba-tiba dari tengah rumah terdengar suara Rizuki memanggil Aiko, mengajak makan malam.
Ya mau gimana, meski sudah hampir saja menggali, akhirnya adegan tersebut harus tertunda. Dan Aiko pun segera keluar kamar menemui Rizuki. Mereka makan malam bersama sambil melanjutkan nostalgia, obrolan kesana kemari yang gak jelas ujungnya. Sementara Kenzo masih menahan sesuatu. Ia masih membayangkan adegan yang tadi terputus. Ia sangat penasaran karena baru pertama kali melakukannya. Malam pun berlalu, semuanya sudah masuk ke kamar. Kenzo masih rebahan sambil membayangkan yang tadi terjadi. Sementara Aiko masih merasa kasihan melihat Kenzo yang sedih. Ia pun berniat menghibur Kenzo. Ia pelan-pelan keluar kamar dan menuju kamar Kenzo. Sementara kamar Rizuki terlihat sudah gelap. Aiko langsung masuk ke kamar Kenzo. Tentu membuat Kenzo kegirangan. Itulah momen yang ia tunggu-tunggu. Tanpa menunggu apa-apa, dia pun langsung bersiap untuk melakukan proses penggalian sumur. Esok harinya Kenzo keluar kamar dan mendapati ibunya sedang mencuci piring. Ia bertanya kemana Aiko. Rizuki menjawab kalau Aiko sudah berangkat karena ada keperluan pekerjaan. Kenzo yang masih pengangguran pun kembali masuk kamar dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Sore harinya Aiko pulang. Kenzo dengan segera menjemputnya. Mungkin ia sudah tidak sabar untuk melanjutkan proses penggalian sumur. Dan tanpa menunggu Aiko beristirahat, di sofa tersebut Kenzo langsung melakukan penggalian lagi. Ia yakin kalau digali lebih dalam, airnya akan semakin banyak dan jernih. Malam harinya terlihat Aiko dan Rizuki mengobrol sambil minum Fanta. Sepertinya itu malam perpisahan mereka karena esok Aiko harus sudah pulang. Urusan dia di kota tersebut sudah selesai. Setelah Rizuki tertidur, terlihat Aiko melanjutkan minum dengan Kenzo. Mereka melayang bersama. Ditutup dengan adegan penggalian sumur. Kenzo sekarang sudah mahir dalam bidang ini. Esok harinya Kenzo keluar kamar. Ia menanyakan lagi kemana Aiko. Ibunya menjawab kalau Aiko baru saja pergi untuk pulang ke kotanya.
Tanpa berpikir panjang, ia pun pergi mengejar Aiko. Sampai di depan komplek, ternyata Aiko belum jauh. Mereka pun bertemu dan mengobrol. Kenzo mengatakan kalau Aiko jangan pergi, ia sudah jatuh cinta dengan Aiko. Aiko menjelaskan kalau Kenzo masih muda, harus mengejar cita-cita. Nanti ia akan kembali berkunjung ke sana. Dengan muka sedih, Kenzo pun melepas kepergian Aiko. Lalu film pun tamat. Oke guys, mungkin itu aja alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa subscribe channel Langit Film, like dan komen semua videonya. Sampai jumpa di film-film lainnya. Bye.